pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin oleh KM berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita masuk seperti biasa, kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Namun sebelum langsung ke materi, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian seperti biasa tentang kedisiplinan. Jangan lupa kalian tetap harus menjaga kedisiplinan waktu kalian dengan datang tepat waktu, kemudian disiplin dalam berpakaian dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan jadwal, kemudian menggunakan pakaian yang rapi dari awal masuk sampai kalian nanti pulang. Nah, itu yang Bapak harapkan. Kemudian yang selanjutnya, untuk hari ini hadir semua? Ada berapa orang yang tidak masuk? Ada 4 orang. Nah, kenapa? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan rekan kita yang sedang sakit bisa kembali sehat dan bisa berkumpul melakukan proses pembelajaran seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, silakan nanti kalian isi di link ya. Tautan yang biasa Bapak bagikan kepada kalian di Google Form. Nah, itu kalian isi supaya nanti Bapak bisa mengecek siapa saja yang hadir dan tidak hadir, disertai dengan alasannya. Paham? Baik, silakan perhatikan video tersebut. Video yang barusan kalian lihat, video tersebut memperlihatkan tentang apa? Bencana alam, gempa bumi. Nah, betul. Apa kaitannya dengan proses pembelajaran kita kali ini? Membahas tentang fenomena bencana alam. Ya, membahas tentang fenomena bencana alam. Seperti yang sudah kalian ketahui, kan kemarin kita telah membahas teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi yang kita pelajari yaitu tema tentang fenomena alam. Apa saja dari pertemuan yang kemarin yang telah kita pelajari? Kita mengulang terlebih dahulu ya. Pertemuan yang kemarin membahas apa saja? Struktur teks eksplanasi. Ya, struktur teks eksplanasi. Apa lagi? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Betul ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Pelajari pada pertemuan sekarang yaitu 4.10. Menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Indikator pencapaiannya yang pertama, kalian harus mampu menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang kedua, kalian menyajikan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, selain itu, selain dari tadi kompetensi dan indikator, manfaat dari proses pembelajaran teks eksplanasi itu yaitu kalian bisa lebih mengetahui informasi secara detail, secara rinci mengenai suatu kejadian, ya, baik itu pengertian
atau sebab akibat tadi. Nah, itu manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi. Yang selanjutnya, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, kita buat kelompok terlebih dahulu. Silakan. Bapak, apakah pembagian kelompok seperti biasa dengan cara begitu? Ya, boleh silakan gunakan metodenya. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Sebelum kalian lanjut, Bapak akan membahas terlebih dahulu tentang teks eksplanasi. Bapak mengingatkan kembali. Nah, ini untuk mengingat kembali. Nah, untuk mengingat kembali teks eksplanasi, strukturnya ada pernyataan umum, pernyataan sebab akibat, interpretasi. Nah, pada bagian pernyataan umum seperti yang sudah kalian ketahui, ini berisi tentang menjelaskan gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam. Pernyataan sebab akibat yaitu mengetahui gambaran umum fenomena yang dibahas. Selanjutnya dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Ini interpretasi yaitu, ya bisa kalian, itu adalah penarikan kesimpulan pada bagian ini, berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang terjadi. Nah, itu. Nah, dalam nanti kalian menulis teks eksplanasi, dalam menyusun teks eksplanasi, ini kaidah bahasa yang harus kalian perhatikan. Kalimat pasif, ada konjungsi, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material bersifat informatif. Selanjutnya, nah dalam pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, sekarang kan kalian akan membuat teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan ini dalam mengembangkan nanti paragraf dari teks eksplanasi. Pola pengembangan teksnya dibagi menjadi 2, ya, yang bisa kalian nanti gunakan. Kalian bisa pilih di antaranya. Yang pertama adalah pola kronologis. Pola kronologis di sini disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Yang kedua, pola kausalitas, yaitu merupakan pola yang mengedepankan hubungan sebab akibat atas sebuah fenomena. Yang selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ya, langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama tentu saja kalian menentukan tema atau topik. Ya. Yang kedua, kalian mengumpulkan data. Yang ketiga, kalian membuat kerangka, mengembangkan kerangka, kemudian menyunting, baru terakhir setelah disunting akan menjadi satu kesatuan teks eksplanasi yang utuh. Pertemuan sekarang kita akan mempelajari tadi kan menulis teks eksplanasi. Nah, dalam pertemuan sekarang ini akan berbasis proyek. Jadi Bapak ini nanti setelah kalian menulis teks eksplanasi dalam bentuk yang utuh, nah kalian bisa menyajikannya dalam bentuk yang lebih menarik, yaitu bisa berupa gambar dan tulisan, baik itu poster atau hal lainnya. Jadi Bapak harap bisa disajikan lebih menarik. Ada gambar, ada tulisan, kan nanti proses terjadinya fenomena alam tersebut itu seperti apa kan. Kalau gempa terjadi gempa itu seperti apa, misalkan terjadinya gempa terjadi karena adanya pergeseran, nah nanti disertai dengan gambar pergeseran tanah itu seperti apa, jadi lebih menarik kan, kemudian lebih tergambar. Kalau dalam bentuk video itu kan sulit nanti karena harus mengeditkan menggunakan laptop. Nah, karena itu terlalu sulit, jadi silakan dalam bentuk poster saja ya, yang lebih gampang, gambar dan tulisan. Kalau itu kalian kan sudah biasa membuat dalam bentuk
gambar dan tulisan. Contohnya yang Bapak lihat kan kalian bisa membuat gambar dan tulisan mengucapkan Hari Pahlawan kemarin, kemudian membuat banner dalam Hari Guru. Nah itu Bapak sudah melihat, kalian sudah bisa. Jadi silahkan untuk pertemuan sekarang juga teks eksplanasi rubah menjadi bentuk seperti itu. Bisa dipahami? Nah sekarang kita susun dulu rencananya. Dalam rencana pembuatannya mau seperti apa? Silakan. Rencana yang akan kami laksanakan: 1. Berdiskusi menentukan tema. 2. Mengumpulkan data. 3. Mengolah data menjadi kerangka teks eksplanasi. 4. Menyusun teks eksplanasi utuh. Yang kelima, menyajikan teks eksplanasi dalam bentuk poster. Ya, bagus. Ya, yang lain sama seperti itu? Sama. Bagus. Selanjutnya untuk jadwal pelaksanaannya mau seperti apa? Untuk jadwal pelaksanaannya, kami berencana untuk sekarang kami akan membuat kerangka dan menyusun teks eksplanasi yang utuh. Jika belum selesai, kami akan melanjutkannya di rumah, supaya pertemuan selanjutnya kami tinggal mempresentasikannya. Jadwalnya kita sepakati seperti itu ya. Sekarang kalian buat dulu kerangka dan juga teksnya. Menentukan tema apa? Kita akan menentukan tema bencana alam angin topan. Kita akan menggunakan pola kausalitas dan pola kronologis. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, nah supaya Bapak tahu hasilnya, teksnya sebelum kalian ubah menjadi sebuah poster yang tadi dalam bentuk gambar dan tulisan, Bapak ingin kalian membacakan terlebih dahulu teksnya. Silakan bacakan. Angin topan. Angin topan adalah angin kencang dengan pusaran angin yang kecepatannya mencapai 120 km. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak ingin kalian menyimpulkan terlebih dahulu ya hasil pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan. Jadi untuk membuat teks eksplanasi kita menggunakan dua pola, yaitu pola kausalitas dan pola kronologis. Kemudian langkah-langkah menulis teks eksplanasi: yang pertama adalah menentukan tema atau topik, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga membuat kerangka, yang keempat mengembangkan kerangka, yang kelima menyuntik. Ya, tepuk tangan untuk kalian ini. Terus kalian sudah bisa menyimpulkan. Jadi dalam pembelajaran kali ini, yang pertama dalam pembuatan teks itu kalian bisa menggunakan dua pola ya tadi, pola kronologis atau pola kausalitas. Kronologis itu berdasarkan urutan waktu, kausalitas berdasarkan sebab akibat. Langkah-langkah menulis teks tadi kalian sudah tahu: menentukan tema, mengumpulkan data, kemudian menyusun kerangka, kemudian membuat teks yang utuh, menyunting, dan barulah menjadi teks yang sempurna, teks yang utuh. Teksnya alhamdulillah tadi Bapak lihat sudah ada. Yang selanjutnya kalian hanya tinggal mengubahnya dalam bentuk poster tadi, gambar dan tulisan, supaya lebih menarik ya dalam penyajiannya. Baik, selain itu sekarang Bapak ingin kalian nanti merefleksi kegiatan hari ini. Kalian isi di tautan yang biasa kita gunakan, ya, tautan yang biasa kita gunakan yaitu di link yang biasa kita gunakan. Ya, di sana kalian bisa mengutarakan tentang bagaimana kondisi
pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau apa yang kurang, sehingga nanti itu menjadi masukan untuk Bapak supaya proses pembelajaran kita lebih efektif dan lebih menyenangkan. Ya, itu silakan nanti. Yang terpenting kalian gunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Ya, itu saja. Untuk pertemuan yang akan datang, berarti kita berharap sudah selesai, dilanjutkan di rumah, sehingga pertemuan nanti kalian hanya tinggal mempresentasikan hasilnya, ya, sudah berupa gambar dan tulisan. Baik nanti bisa kalian presentasikan, paparkan supaya yang lain bisa saling mengomentari hasil pekerjaannya. Bisa dipahami? Baik, itu saja untuk pertemuan sekarang. Silakan untuk sekarang tadi diawali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga. Silakan dipimpin oleh